Proses dan persyaratan penetapan NIP CASN. Bagaimana proses penetapan NIP CASN mulai dari instansi ke BKN dan sebaliknya hingga ke peserta? Usul penetapan NIP ya ke BKN baik untuk instansi pusat ataupun instansi daerah, tentunya dari instansi sudah menyiapkan ya teman-teman sobat BKN sudah mengisi DRH selesai, kemudian baru akan dilanjutkan dengan usul penetapan NIP-nya. Tentunya semuanya yang melakukan ada dari instansi. Ketika proses DRH itu sudah selesai, instansi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu ya, verbal terhadap dokumen-dokumennya tersebut sebelum nantinya submit ke BKN secara sistem di SIASN ya. Nah, ketika instansi sudah submit ke BKN, nanti kami dari tim BKN baru akan bisa melakukan verifikasi validasi usul penetapan NIP yang dilakukan oleh instansi. Nah, tentunya di dalam kami melakukan verbal itu kami akan mencocokkan, memverifikasi validasi dokumen yang diunggah tadi dengan data usul yang diinput di SIASN ini sesuai atau tidak. Kalau data dokumen dan data usulnya itu sesuai, tentunya kami akan MS-kan sehingga kami akan segera terbitkan menjadi NIP-nya ya, terbitkan pertek NIP-nya. Kalau itu misalnya ditemui ada bahan yang tidak sesuai BTS ya, bahan tidak sesuai, itu akan kami kembalikan by system melalui SIASN. Nanti instansi akan melengkapi, setelah dilengkapi baru dikirim kembali ke kami akan verbal kembali. Nanti ketika sudah semua dokumennya itu sesuai, kita MS, kemudian kita pertekin NIP-nya. Secara sistem ketika sudah dipertekin NIP, nanti ada tanda tangan, setelah ditandatangani nanti baru instansi segera dapat menindaklanjuti untuk melakukan pengangkatan sebagai CAS. Oke, nah pertanyaan lanjutan nih Bu, dokumen apa saja sih yang menjadi syarat utama untuk penetapan NIP? Baik, jadi Sobat BKN semuanya, dokumen untuk pemberkasan usul penetapan NIP itu ada beberapa ya. Yang pertama tadi pas foto belakang merah, kemudian ijazah dan transkrip nilai yang digunakan pada saat melamar, kemudian ada super 5 poin, itu jadi tanda tangani ya dan bermeterai, kemudian ada SKCK, ada surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, kemudian ada surat keterangan bebas nafsa, ya kan? Kemudian ada SPRP itu nanti dari instansi ya, surat rencana penempatan pegawai. Jadi ada beberapa dokumen yang memang itu harus dilengkapi. Oke Bu. Nah Bu Titin, selama tahap proses usul NIP nih, masih bisa nggak sih menggugurkan status kelulusan peserta Bu? Iya, jadi kemungkinan itu masih ada Mas Edo. Jadi kemungkinan masih ada yang bisa menggugurkan. Apa aja sih Bu kemungkinan yang menggugurkan status kelulusan peserta itu? Jadi Sobat BKN semuanya ya, jadi tentunya bagi kalian yang sudah dinyatakan lolos ini tentunya tadi sudah disampaikan dari awal ya Mas Edo ya, bahwa semangat ya, selamat ya, sudah barangkali sudah ada yang syukuran, tetapi memang masih ada proses lagi yang harus dilalui, yaitu penetapan NIP, apakah bisa ditetapkan NIP-nya atau tidak. Kalau itu semuanya memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan di dalam regulasi, jadi tentunya akan kami tetapkan. Tetapi ada ketentuan dari Permenpan RP ya, peraturan Menpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan calon aparatur sipil negara. Di situ disebutkan bahwa di salah satu pasalnya, pasal 54 ayat 1 Permenpan nomor 6 tahun 2024 bahwa PPK dapat membatalkan kelulusannya apabila ditemui beberapa hal ya. Satu misalnya calon pelamar itu mengundurkan diri, itu kan bisa PPK membatalkan kelulusannya ya, karena tentunya ketika mengundurkan diri itu kan ada alasannya ya, kenapa mundur, seperti apa. Kemudian yang kedua, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi ini instansi bisa menganggap bahwa
dia dianggap mengundurkan diri karena kan ada batas-batasnya waktu ya. Kemudian selanjutnya adalah terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Kemudian satu lagi ada juga tidak memenuhi persyaratan seleksi atau meninggal dunia. Nah itu memungkinkan untuk tidak bisa diangkat. Lolos lagi ya. Nah, Sobat BKN, sudah jelas ya pembahasan tentang pemberkasan dan penetapan NIP ini. Ingat, teman-teman bisa nggak lolos loh dalam pemberkasan ini karena satu, mengundurkan diri, dua, dianggap mengundurkan diri karena tidak melengkapi dokumen sampai batas waktu yang ditentukan. Tiga, karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Menpan. Empat, tidak memenuhi syarat seleksi. Dan kelima, karena meninggal dunia. Begitu ya, Bu Titin? Betul. Baik, terakhir nih Bu Titin, sebelum kita akhiri, kita main games dulu ya. Nanti saya akan sebut beberapa pernyataan, Ibu Titin yang akan menjawab fakta atau opini. Siap, Bu? Siap. Oke, pertama. Pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN berkas yang sudah diunggah dan finalisasi tidak dapat diubah lagi. Fakta atau opini? Opini. Kenapa tuh, Bu? Ya, karena kan untuk DRH, isian DRH itu kan itu nanti masih masuk ke instansi ya. Jadi instansi nanti akan melakukan verva, kemudian baru disubmit ke kami BKN. Nah, nanti ketika sudah di BKN, ketika kami temui misalnya di DRH itu, misalnya ada salah satu dokumen yang belum salah tempat, salah kamar, nanti kami akan bisa BTS-kan melalui by system. Ataupun misalnya ada satu dokumen yang menguploadnya keliru misalnya. Nah, ini kami akan konfirmasikan ke instansi BTS. Jadi bisa BTS, by system nanti akan dilengkapi oleh instansi. Baru dikirim kembali ke BKN. Baru dikirim. Pertanyaan kedua nih, Bu. Penetapan NIP dilakukan oleh masing-masing instansi tempat calon ASN melamar. Opini atau fakta? Opini ya, karena untuk penetapan NIP itu yang menetapkan NIP adalah BKN, Mas. Jadi usulannya adalah dari instansi. Instansi mengusulkan ke BKN, nanti yang menetapkan NIP-nya adalah BKN. Terakhir nih, Bu. Proses penetapan NIP oleh Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN lebih cepat dengan adanya digitalisasi sistem pemberkasan. Fakta atau opini? Fakta. Karena memang digitalisasi ini akan mempermudah, mempercepat kita dalam proses verifikasi validasi, karena kita tidak bisa melakukan dimanapun pekerjaan itu ya, karena kalau dulu masih dengan non digitalisasi masih sama berkas, artinya itu kan akan memakan waktu lama, jadi lebih efisien, lebih cepat, sehingga bisa prosesnya akan lebih cepat. Lebih satset berarti ya, Bu? Satset. Baik, Bu Titin, terima kasih sudah hadir di BKN Talk. Sebelum penutupan, terakhir nih, Bu, ada pesan nggak sih untuk calon ASN, pelamar, atau instansi yang melakukan pemberkasan ini? Baik, terima kasih Mas Edo dan sobat semua BKN, bahwa saat ini kan masih proses pengisian DRH ya untuk CPNS. Nah, artinya teman-teman semuanya, sobatku semuanya, untuk mencermati dokumen apa saja yang memang harus dilengkapi. Ini sebagai dasar nanti untuk diusulkan penetapannya ke BKN. Artinya dokumen-dokumen yang sobat semua upload dan unggah itu kalau sesuai dengan yang dipersyaratkan, tentunya akan memudahkan kita juga untuk proses penetapan NIP-nya. Juga mungkin bagi kawan-kawan dari instansi baik pusat ataupun daerah, juga kami mohon kerjasamanya di dalam usul pemberkasan penetapan NIP-nya ini agar sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Panselnas. Seperti itu ya Mas Edo ya. Baik, terima kasih Bu Titin atas pesannya. Nah, untuk sobat BKN sudah paham kan